Winsa, Rizka, kita bertiga sekelas nggak sih? Yang matkulnya pengendalian perencanaan dan pemasaran. Oh, itu dia kita sekelas. Diajak kelas itu kan? Ah, yang bab satu kemarin. Gue kurang paham deh. Oh, mungkin maksudnya definisi dan proses pemasaran. Iya, yang itu. Halo, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang definisi pemasaran dan proses pemasaran. Halo, perkenalkan nama saya Saira Lutfiani, NIM 1912000065. Halo, nama saya Winsa Hurazara dari NIM 191200074. Halo, nama saya Putri Febrianingsi dengan NIM 1912000042. Halo, nama saya Sakara Yurening Tias dengan NIM 1912000038. Halo, nama saya Nafira Salsabila dengan NIM 191200000059. Halo, nama saya Rizka Dwi Cahyani dengan NIM 1912000060. Halo, nama saya Bita Hasan dengan NIM 1912000014. Definisi pemasaran. Proses dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Menurut Philip Kotler, suatu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan dan mempertahankan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya. Pengertian market. Menurut Kotler, market atau pasar adalah kumpulan semua pembeli aktual atau potensial atas suatu produk atau jasa. Saat ini, ada beberapa kategori pasar dalam pemasaran, yaitu marketplace, market space, dan meta market. Marketplace lebih bersifat fisik, di mana dalam kehidupan sehari-hari, orang berbelanja di toko, tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk bertukar barang dan jasa dengan uang atau dengan barang dan jasa lainnya secara nyata. Contohnya seperti Indomaret dan warung sembako. Lalu market space, penjual dan pembeli melakukan transaksi barang dan jasa untuk uang atau barang dan jasa lain, tetapi dilakukan secara elektronik atau online. Dan yang terakhir adalah meta market, bersifat komplementer dari barang dan jasa berbagai industri yang relevan seperti pabrik mobil, dealer mobil bekas, lembaga keuangan, dan perusahaan asuransi lainnya. Proses pemasaran mencakup 5 langkah, yaitu 4 langkah pertama menciptakan nilai bagi pelanggan, sedangkan langkah yang terakhir itu menangkap nilai dari pelanggan. Di langkah yang pertama ada memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Setelah memahami pasar dan kebutuhannya, pemasar dapat merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Setelah itu, pemasar dapat membangun program pemasaran terintegrasi yang memberikan nilai yang unggul. Kemudian, membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, pemasar dapat menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan. Memahami keinginan dan kebutuhan konsumen juga erat kaitannya dengan teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow. Maslow mengkategorikan kebutuhan manusia menjadi 5 kategori, yaitu kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan interaksi sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Berdasarkan kategori tersebut, pemasar bisa memahami sesungguhnya target konsumen mereka, dikarenakan hampir semua bisnis akan masuk di salah satu kategori kebutuhan tersebut.
Contohnya penjual, asuransi, dan investasi sebaiknya menargetkan konsumen dan yang kebutuhan rasa amannya belum terpenuhi. Selanjutnya ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah keadaan dari perasaan kekurangan. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik akan makanan, pakaian, kehangatan, dan keamanan. Kebutuhan ini tidak dapat diciptakan oleh pemasar. Kebutuhan itu adalah bagian dasar dari sifat kodrati manusia. Selanjutnya ada keinginan. Keinginan adalah kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Keinginan terbentuk oleh masyarakat dan dipaparkan dalam bentuk objek yang bisa memuaskan kebutuhan. Lalu yang terakhir ada permintaan. Keinginan manusia yang didukung oleh daya beli. Mengingat keinginan dan sumber dayanya, manusia menuntut manfaat produk yang memberi tambahan pada nilai dan kepuasan yang paling tinggi. Selanjutnya ada nilai dan kepuasan pelanggan. Pelanggan membentuk ekspektasi tentang nilai dan kepuasan yang akan diberikan berbagai penawaran pasar dan membeli berdasarkan ekspektasinya itu. Pelanggan yang puas akan membelinya lagi dan memberitahu orang lain tentang pengalaman baik mereka. Pelanggan yang tidak puas sering berganti ke pesaing dan menjelek-jelekan produk yang mereka beli pada orang lain. Nilai dan kepuasan pelanggan merupakan kunci untuk mengembangkan dan menata hubungan pelanggan. Masuk ke konsep inti pemasaran. Yang pertama ada needs, want, demands. Needs atau kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Wants atau keinginan adalah hasrat akan pemuasan kebutuhan yang lebih spesifik. Contohnya di mana kalau misalnya orang modern di perkotaan menginginkan suatu makanan seperti burger, kentang, atau steak. Sedangkan di masa pedesaan lebih memilih nasi, kacang-kacangan, atau sayur-sayuran. Dan yang terakhir adalah permintaan, adalah keinginan dan produk spesifikasi yang didukung dengan kesediaan dan kemampuan untuk membelinya. Selanjutnya ada marketing offers, yaitu penawaran pasar terdapat ada produk dan service, di mana kombinasi produk, jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan tertentu. Selanjutnya ada value, certification, quality. Value atau nilai adalah perbedaan antara manfaat yang dinikmati pelanggan karena memiliki atau menggunakan suatu produk dengan biaya yang harus dikeluarkan karena memiliki atau menggunakan produk tersebut. Sedangkan certification atau kepuasan adalah perasaan seseorang setelah membandingkan antara kualitas suatu produk tersebut. Dan terakhir adalah kualitas, kemampuan suatu produk menunjukkan kinerjanya sesuai dengan fungsinya. Beralih ke exchange atau pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh sebuah objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu. Selanjutnya adalah transaction atau transaksi, di mana perdagangan di antara dua pihak yang mencakup. Selanjutnya adalah relationship atau hubungan, proses penciptaan, pemeliharaan, dan peningkatan hubungan yang erat dan penuh nilai dengan pelanggan. Yang terakhir adalah market. Market merupakan kumpulan semua pembeli aktual dan potensial atas suatu produk dan jasa. Selanjutnya ada dimensi kualitas layanan. Yang pertama ada reliability, menunjukkan konsisten perusahaan dalam memberikan kualitas layanan sesuai yang diharapkan pelanggan. Contohnya terkait kecepatan, ketepatan waktu, tidak ada kesalahan, sikap simpatik, dan lain-lain. Lalu ada responsiveness, yaitu tanggap dalam memberi pelayanan dengan cepat atau responsif, serta cara penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti. Contohnya dalam menanggapi keluhan, permintaan produk, dan memberi informasi. Lanjut ada assurance warranty, menunjukkan keyakinan pelanggan dengan kemampuan karyawan dalam memberi pelayanan dan kualitas tertentu. Contohnya keyakinan dari sikap karyawan yang baik, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan. Lalu ada empati, menunjukkan sikap karyawan dalam memberikan perhatian yang memahami kesulitan pelanggan untuk mengetahui keinginan konsumen secara akurat dan spesifik. Contohnya tercermin dari keramahannya, kemauan untuk mendengarkan keluhan dan layanan lain yang diberikan. Terakhir ada tangibility, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menampilkan yang terbaik bagi pelanggan. Contohnya dari tampilan bangunan, fasilitas, perlengkapan teknologi pendukung, dan juga penampilan karyawan. Selanjutnya ada 8 dimensi kualitas produk,
Yang pertama ada performance atau kinerja, merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Yang kedua ada features atau fitur, merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Yang ketiga ada reliability atau kehandalan, adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Yang keempat ada conformance atau kesesuaian, merupakan kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Yang kelima ada durability atau ketahanan. Durability ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. Yang keenam, ada serviceability. Serviceability itu adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Yang ketujuh, ada aesthetics atau estetika atau keindahan, di mana dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa, maupun bau suatu produk. Dan yang kedelapan ada perceived quality atau kesan kualitas, merupakan kesan suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas sebuah produk ataupun merek. Contohnya adalah perusahaan Nike mencoba untuk memanfaatkan Twitter sebagai media layanan pelanggan yang cepat tanggap. Jika Anda menjelajahi akun Twitter Nike, yaitu @NikeSport, Anda akan melihat bahwa mereka sangat cepat dalam merespon pertanyaan atau pernyataan para pelanggannya. Dan @NikeSupport berusaha untuk menghargai, membantu, dan membangun interaksi positif antara perusahaan dan pelanggan, walaupun karakter yang disajikannya hanya 140 kata. Selain itu, Nike juga memiliki akun yang berbeda, yaitu @Nike atau @NikeStore untuk menanggapi hal-hal yang berbeda pula. Ini bertujuan supaya setiap akun memiliki fokus dan konten yang tidak berjalan terlalu melebar. Nike juga mengusung tagline "Give us a shout if you need help", atau yang berartikan berteriaklah jika kamu membutuhkan bantuan, yang membuat perusahaan tersebut dikenal dengan keramah tamahannya. Sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Oh iya, gue jadi paham. Makasih ya Rizka videonya. Bisa. Sama-sama. Terima kasih kepada dosen pengampuk kita, Bapak Umbas Krisnanto dan staf Perbanas yang telah mengizinkan kami untuk syuting di kampus Perbanas, dan teman sekalian yang telah menyaksikan dari presentasi kita. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Rizka, kita berdua sekelas nggak sih? Yang makulnya perencanaan pengendalian perencanaan. Oh iya betul. Lalu selanjutnya ada nilai dan kepuasan pelanggan. Pelanggan membentuk ekspektasi tentang nilai dan kepuasan yang akan diberikan berbagai... Aku kan jadi buyar. Ulang. Keinginan akan produk spesifik yang didukung dengan kesediaan dan kemampuan. Salah. Grogi sih. Ulang. Udah belum? Belum, si Putri kameranya kesenggol. Put, muka lu dilemput. Muka lu tegang amat, Put. Kamera gua nggak boleh Gitu. kamera gua Hilang. Dah. Udah. Udah selesai.
Udah selesai nih. Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tetap mematuhi protokol dalam pembuatan video ini.